Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dalam kisah penuh hikmah di PMB Channel. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe, agar semakin semangat menghadirkan kisah-kisah penuh pelajaran hidup untuk kita semua. Cerita Matahari dari Lumpur bagian 5. Begini saja, kalau mbak ini kunikahi bagaimana? Tanya Ulin dengan nada serius. Ah mas, sampean ini jangan mengada-ada. Ngoyo-woro tak karuan, bermimpi pun saya tidak berani. Jawab Sumi sambil mengerutkan wajah. Maksudku begini mbak, aku ingin menolong mbak Sumi, tapi tidak tanggung-tanggung. Aku akan membawamu keluar dari komplek itu, membelikan rumah, dan mengajarimu tentang agama. Nanti insya Allah akan kucarikan pekerjaan untukmu. Tapi semua itu akan sulit dilakukan kalau kita tidak punya hubungan apa-apa. Pasti akan ada banyak kecurigaan. Nah, kalau kita menikah secara resmi, meskipun diam-diam dan sah secara agama dengan surat nikah, tentu tidak ada yang meragukan. Bagaimana mbak? Sumi terdiam sejenak, lalu berkata pelan, wah, saya tidak mengerti mas. Kalau itu memang untuk kebaikan saya, ya saya nurut saja. Begitulah dua insan ini saling berunding dalam mobil yang melaju di jalan sunyi. Hari itu juga ditentukan, Sumi akan melarikan diri dari dunia kelam yang selama ini ia geluti. Pagi itu, mentari baru muncul dari ufuk timur. Semua penghuni komplek Kali Ireng masih terlelap setelah semalaman melayani tamu. Dengan tergopoh-gopoh, Sumi menuju sumur, membawa buntalan besar berisi seluruh pakaiannya. Seorang wanita sempat memergokinya, mengira Sumi hanya membawa cucian banyak. Untunglah, setelah bertanya sambil menguap, wanita itu kembali masuk kamar. Sumi pun cepat-cepat melempar buntalannya melewati tembok sumur ke kebun pisang belakang. Ia lalu berputar lewat kios rokok dan warung sarapan yang masih sepi. Dengan langkah cepat, ia mengambil buntalannya, menembus kebun, dan akhirnya sampai di jalan raya. Di sana, Ulin sudah menunggu dengan mobilnya. Pintu dibuka, Sumi segera masuk. Mobil pun melaju kencang. Wajahnya tegang, keringat dingin menetes di pelipisnya, napasnya tersengal. Sesekali ia menoleh ke belakang, khawatir ada yang mengejar. Tenang saja, kata Ulin menenangkan. Iya, mas. Tapi saya benar-benar takut ketahuan. Takut celaka, jawab Sumi dengan suara bergetar. Yang celaka itu kalau kamu tetap di komplek itu, sahut Ulin mantap. Sekarang kita ke rumah temanku di Babat. Dia sudah kusiapkan untuk mengurus pernikahan kita. Namanya Pak Imam, orangnya baik. Kalau begitu saya ikut saja, mas. Sumi akhirnya pasrah. Sesampai di rumah Imam, semua telah dipersiapkan. Tamu undangan sederhana hadir. Penghulu sekaligus kiai telah siap memimpin ijab kabul. Pernikahan pun berlangsung khidmat dan lancar. Sumi resmi menjadi istri Ulin. Setelah acara usai, tinggal Imam, istrinya Ibu Zulaika, Ulin, dan Sumi yang berbincang. Mas Imam, aku benar-benar berterima kasih. Rasanya tak tahu bagaimana membalas budimu, kata Ulin. Imam tersenyum. Ah, jangan begitu. Justru aku yang masih berutang budi padamu. Ingat dulu waktu aku bangkrut dan jatuh, kamulah yang membantuku mencarikan order, bahkan meminjamkan uang tanpa memaksa kembalian. Apa yang kulakukan ini belum sebanding. Memang benar, Imam pernah ditolong Ulin. Dan kini, giliran Imam membalas budi. Perjalanan ke persembunyian. Menjelang sore, Ulin menggandeng tangan Sumi menuju tepian sungai Berantas, batas Tuban dan Lamongan. Mereka menaiki perahu kecil bermesin. Suara mesinnya meraung menyibak air sungai, meninggalkan riak gelombang kecil.
Berapa lama sampai sana, Paman? Tanya Ulin pada tukang perahu. Sekitar 3 jam, Gus, jawabnya sambil menghormat. Sumi yang sejak tadi diam, akhirnya bertanya, memangnya kita mau kemana, Mas? Ke sebuah desa terpencil, hanya bisa ditempuh dengan perahu, supaya kamu aman dari Nyai Gembok. Sumi mengangguk pasrah. Saya siap, Mas. Bawa kemana saja. Sepanjang perjalanan, pemandangan silih berganti. Orang memancing, perempuan mencuci dengan kemben, anak-anak bermain di tepian. Sesekali perahu mereka berpapasan dengan perahu lain, menimbulkan gelombang besar yang memercikkan air. Akhirnya perahu menepi di sebuah undakan kayu sederhana. Ulin membantu Sumi turun, lalu menyerahkan ongkos lebih pada tukang perahu. Sudah, Bapak ambil saja. Anggap rezeki hari ini, kata Ulin. Tukang perahu tersenyum. Terima kasih, Gus. Tempat persembunyian baru. Mereka berjalan menyusuri tanggul kecil hingga tiba di sebuah rumah sederhana berubin plester. Ulin membuka pintu dengan kunci yang sudah ia siapkan. Jadi aku tinggal di sini, Mas? Tanya Sumi. Iya, paling tidak untuk sementara, jawab Ulin. Sumi terlihat cemas, tapi pakaian saya tadi tertinggal di mobil. Bagaimana, Mas? Demikianlah kisah matahari dari lumpur bagian 5. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa kasih sayang, niat tulus, dan keberanian untuk berubah dapat membuka jalan baru menuju kehidupan yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi lebih banyak orang. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di matahari dari lumpur bagian 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.